Nah, jadi yoil ini artinya hari, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bawah, ini ada kalender ya. Kalender dalam bahasa Korea kayak gini bentuknya. Kita lihat di sini ada bulan. Ya, ada bulan. Nah, dari gambar ini saja kita bisa tahu gitu ya, kalau bulan dalam bahasa Korea disebutnya wol, seperti itu ya. Seperti ini. Jadi kita dari gambar ini saja bisa tahu kalau bulan dalam bahasa Korea disebutnya wol, lalu hari yoil gitu ya. Kalau dalam kalender Korea hanya ditulis seperti ini. Il, wol, hwa, su, mok, 금, 토. Seperti itu. Jadi kalau di kalender tulisannya hanya seperti ini nih. Il, wol, hwa, su, mok, 금, 토. Tapi cara membacanya gimana? Cara membacanya di belakang ini, di belakang kata wol, hwa, su, kita tambahkan yoil. Jadi seperti ini. Kita lihat di bawahnya. Hari Senin. Hari Senin dalam bahasa Korea disebut 월요일. Jadi wol ditambah yoil. 월요일. Jadi cara membacanya si realnya ini naik ya ke atas menggantikan konsonan iong ini. Jadi bukan 월요일 tapi 월요일 gitu ya, disambung bacanya. Lalu untuk Selasa tadi apa? Hwa ya. Hwa ditambah yoil jadi hwayoil. Seperti itu Selasa. Lalu Rabu su tadi kan di kalender ada tulisannya su ditambah dengan yoil jadi suyoil seperti itu. Nah, untuk Kamis bagaimana? Mo ditambah yoil ya, mogyoil. Mogyoil. Kioknya dia naik ke sini menggantikan ieng, jadi dibacanya mogyoil seperti itu. Lalu Jumat gem ditambah yoil jadi gemyoil. Sabtu to tadi kan di kalender to ya, ditambah yoil jadi toyoil. Lalu minggunya iryoil seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebut hari Senin, hari Selasa, hari Rabu seperti itu kan ya, sama konsepnya. Jadi hari Senin, 월요일. Hari Selasa, 화요일. Hari Rabu, 수요일. Hari Kamis, 목요일. Hari Jumat, 금요일. Hari Sabtu, 토요일. Hari Minggu, 일요일. Seperti itu. Nah, dari sini gitu ya, kita bisa nih cari rumus singkat untuk menghafal hari dalam bahasa Korea. Kita mulai dari hari Senin, bagaimana kira-kira? Gampang ya, tadi seperti yang di kalender gitu ya, yoilnya kita buang aja, nanti kan tinggal ditambahin saat menyebut. Jadi bagaimana menghafalnya? 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Seperti itu. Sekali lagi, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Ini cara menghafalnya. Nanti di belakangnya tinggal ditambah kata yoil seperti itu. Baik, itu untuk nama hari ya, untuk nama hari. Sekarang kita lihat lebih detail lagi mengenai kosakata yang berkaitan dengan penanggalan dalam bahasa Korea. Yang pertama kita lihat di sini ada tahun. Tahun dalam bahasa Korea disebut nyon. Nyon, lalu bulan wol. Hari il. Nah, maksudnya di sini harinya di sini yang il ini untuk tanggalnya ya, untuk tanggalnya gitu ya. Di sini ada kata si, tapi kalau dalam keseharian ini tidak dipisah ya, ini tidak dipisah jadi il sendiri, si sendiri tidak, tapi dia nanti digabung menjadi ilsi. Artinya hari dan tanggal. Seperti itu. Oke, jadi tidak dipisah. Kalau hanya il berdiri sendiri, il gitu ya, dia mengacu ke tanggal. Dia mengacu ke tanggal. Tapi kalau ilsi, dia hari dan tanggal. Seperti itu. Nah, kalau harinya sendiri apa tadi? Seperti yang nama-nama hari. Yoil. Seperti itu ya. Baik. Nah, kita coba lihat di bawahnya, ini ada nama-nama bulan ya. Nama-nama bulan dalam bahasa Korea ditulis menggunakan angka. Jadi kita lihat dari bulan Januari sampai Desember, dari angka 1 sampai 12 ya. Angka 1 sampai 12. Nah, cara membacanya adalah menggunakan angka sino atau
angka Cina. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, angka Sino atau angka Cina. Kita lihat dulu. Di sini, Januari, kalau ditulis gitu ya, dia menggunakan angka 1 dan ditambah wol. Oke, angka 1 ditambah wol dibacanya irwol. Il gitu ya, angka 1, il, wol. Lalu kalau Februari, iwol. Maret, samwol, ditulisnya pakai angka ya, kalau di keseharian gitu ya, hanya dibacanya saja yang menggunakan angka Sino gitu ya. April, Sawol, Mei, Owol, Juni, Yuwol, Juli, Cirwol, Agustus, Parwol, September, Guwol, Oktober, Siwol, November, Shibirwol, Desember, Shibiwol. Oke, nah di sini ada yang perlu diperhatikan. Pertama, bulan Juni dan bulan Oktober. Oke, kenapa ini harus diperhatikan? Karena dalam angka Sino atau angka Cina, 6 dibacanya Yu. Oke, dan 10 gitu ya. 10 dalam angka Sino dibacanya Ship. Gitu. Ship. Tapi saat dalam penamaan bulan gitu ya, saat kita membaca bulan seperti ini, Yuwol tidak dibaca Yukwol, tapi gioknya hilang. Jadi Yuwol. Oke. Lalu untuk Shiwol dia tidak dibaca Shipwol, tapi gioknya dihilangkan. Jadi Shiwol. Nah, ini harus dihafal karena ini bentuk pengecualian. Baik, itu untuk bulan. Oke, jadi untuk bulan yang perlu diperhatikan tadi apa? Bulan Juni dan bulan Oktober ya. Karena dia ada pengecualian, bukan Yuwol tapi Yuwol, bukan Shipwol tapi Shiwol. Oke, lalu untuk pengucapan gitu ya, pengucapan yang perlu diperhatikan adalah 2 bulan ini. Shibirwol dan Shibiwol. Kenapa? Karena pengucapan ini nih, aduh, sebentar. Pengucapan il dan i kalau tidak jelas nanti keliru. Gitu ya. Kenapa? Karena mirip nih ya. Kalau saya bacakan secara cepat ya, Shibirwol, Shibiwol. Seperti itu. Jadi kalau tidak apa ya, tidak hati-hati gitu ya, nanti lawan bicaranya salah dengar. Kita mau bilangnya November Shibirwol tapi dengarnya Shibiwol. Dengarnya Desember gitu. Lalu selain November dan Desember, 2 bulan ini juga perlu diperhatikan saat kita berbicara gitu ya. Samwol dan Sawol. Gitu. Karena pelafalannya mirip ya. Bedanya Samwol dia ada miemnya, Sawol tidak ada. Kalau tadi Shibirwol dia il ada realnya, Shibiwol dia tidak ada realnya. Seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6 bulan ini harus diperhatikan saat mengucapkan gitu ya. Lalu kalau yang masih kebingungan lagi ya udah berarti sampai sini saya tandain ya. Irwol dan Iwol. Ini yang mirip-mirip saya tandain. Irwol, Iwol, Samwol, Sawol, lalu Shibirwol, Shibiwol. Gitu ya. Kalau yang bentuk pengecualian tadi ada Yuwol dan Shiwol. Seperti itu. Oke, baik. Itu untuk nama-nama bulan. Nah, sekarang kita lihat untuk kosakata lain yang berkaitan dengan penanggalan. Yang pertama ada kejokeh. Kejokeh. Kemarin dulu atau kemarin lusa. Lalu oje. Kemarin, hari ini. Oner, besok. Neil, besok lusa. More gitu ya. Atau lusa gitu ya. More, seperti itu. Tadi kemarin dulu atau kemarin lusa kejokeh. Seperti itu. Lalu kosakata yang lainnya, pertama ada jinanhe atau changnyeon untuk menyebut tahun lalu. Kalau tahun ini ore atau gemnyeon.
Lalu untuk tahun depan, 다음 해 atau 내년. Baik, lalu untuk bulan lalu, 지난달. Baik, di sini dal artinya bulan ya. Dal artinya bulan, jinan yang sudah berlalu. Jadi bulan lalu, 지난달. Oke, bulan ini, 이번 달. 달, bulan, 이번. Kali ini. Jadi bulan kali ini, 이번 달. Lalu bulan depan, 다음 달. Dalnya bulan, 다음 selanjutnya yang akan datang gitu ya. Jadi bulan depan, 다음 달. Untuk minggu lalu, minggu, ju ya, ju. Jadi 지난주, minggu lalu. Minggu yang sudah berlalu, 지난주. 지난주, junya di sini mengacu ke minggu. Jadi kalau minggu ini, 이번 주. Minggu depan, 다음 주. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah penulisannya ya. Penulisannya kita lihat, 지난달, 지난주. Dia tidak dispasikan ya, jadi 지난달 digabung. 지난주 digabung. Penulisannya dia tidak dispasi. Tidak dispasi. Ya, tidak dispasi. Tapi untuk 이번 달, 이번 주, 다음 달, 다음 주. Dia penulisannya di spasi. 이번 spasi 달. 이번 spasi 주. 다음 spasi dal. 다음 spasi ju gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada jedanya. Ada jedanya. Tapi untuk 지난주 dan 지난달 dia tidak dikasih jeda. Nah, ini perlu diperhatikan saat nanti menulis ya. Baik. Sampai di sini kosakata yang berkaitan dengan penanggalan dalam bahasa Korea. Nah, kita lihat selanjutnya ada penyebutan untuk hari kerja dan akhir pekan. Hari kerja disebut 평일 atau 주중. Lalu untuk akhir pekan disebutnya 주말. Seperti itu. Nah, baik. Kalau begitu sekarang kita masuk ke tata bahasa hari ini. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai bilangan Cina, kata Cina gitu ya, atau biasa juga disebut dengan kata atau bilangan atau angka Sino. Oke. Kata bilangan atau angka Sino ini dipakai untuk menyebut tahun, bulan, hari dan tanggal, nomor telepon, lantai, nomor rumah, gitu ya. Nomor plat mobil seperti itu. Jadi dipakai untuk menyebut ini tadi. Tahun, bulan, hari, tanggal, nomor telepon, lantai, nomor rumah, nomor plat mobil seperti itu. Nah, kita lihat angkanya dimulai dari 0 gitu ya. 0 disebut yong atau gung. Oke, yong atau gung. Lalu untuk angka 1 il, angka 2 i, 3 sam, 4 sa, 5 u, 6 yuk, 7 cil, 8 pal, 9 gu, 10 ship. Lalu untuk 11 bagaimana? 10 ditambah 1 jadi ship il. 12 10 ditambah 2 ship i, 13 ship sam, 14 ship sa, 15 ship u, 16 ship yu, 17 ship cil, 18 ship pal, 19 ship u, 20 i ship. 20 jadi apa? 2-nya dulu i, lalu 10-nya ship. Berarti kalau 30 gimana 30? 30, 3-nya dulu ya. Sam ditambah 10. Sam ship. 40, sa ship. 50, o ship. Lalu 60, yuk ship. 70, cil ship. 80, pal ship. 90, gu ship. Seperti itu. Jadi penambahannya seperti itu.
Lalu untuk 100, baek. 1000, 천. 10.000, man. Oke, sampai di sini harus dihafal ya. Sampai di sini karena ini dasarnya gitu ya. Harus dihafal. Jadi tadi kalau 11 gimana? 10 ditambah 1. Lalu kalau udah 20, 30, 40 bagaimana? 2 ditambah 10, 3 ditambah 10 gitu. Jadi apa ya? Pemasangannya seperti itu, penyebutannya seperti itu untuk mudahnya. Lalu untuk 100 baek, 1000 천, dan 10.000 man. Sampai 10.000 nih harus dihafal. Sampai 10.000 nih harus dihafal. Kenapa? Karena mulai 100.000 dan seterusnya merupakan penggabungan dari baek sampai man ini. Maksudnya bagaimana? Kita lihat di sini ada 100.000 ya. 100.000 dalam bahasa Korea disebut shipman. Shipman gitu ya. Kenapa shipman? Kita lihat. Dalam bahasa Korea, sama seperti bahasa di Indonesia ya, seperti bahasa Indonesia, kalau kita menulis angka, dikasih jedanya per 3 kan ya, per 3. Kita lihat di sini, 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta gitu ya, dikasih jedanya kan per 3, per nolnya 3 gitu ya. Nah, tapi saat membaca dalam bahasa Korea, nolnya dibagi jadi 4. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini untuk 100.000, kenapa jadi shipman gitu ya? Kenapa jadi shipman? Kita lihat. Kita hitung di sini angkanya, nolnya, 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Kita potong. Baik. Setelah kita potong, kita lihat nih. Depannya berapa? 10 kan ya? 10. Dalam bahasa Korea, yang angka sino 10 disebutnya ship. Ship. Lalu kita lihat di belakangnya nolnya ada 4 ya. Nolnya 4. Tadi yang nolnya 4 apa? Man kan ya? 10.000. Man. Jadi ship, man. Seperti itu. Lalu untuk bankman bagaimana? Sama seperti tadi. Kita potong nolnya jadi 4. 1, 2, 3, 4. Kita coret. Oke. Depannya berapa? 100 ya. 100. 100 dalam bahasa Korea yang angka sino apa? Baek. Baek. Lalu tadi yang nolnya 4, yang puluhan ribu apa? Man. Man. Jadi, baekman. Baekman gitu ya. Baekman seperti itu. Bagaimana kalau dengan 10 juta? 10 juta. 10 juta bagaimana? Oke, sama seperti tadi. Kita hitung dulu nolnya. 1, 2, 3, 4. Kita kasih garis. Kita coret di sini. Depannya berapa? 1000 ya. Tadi 1000 bahasa Koreanya 천. 천. Lalu yang puluhan ribunya tadi apa? Man. Jadi 10 juta dalam bahasa Korea disebut 천만. Seperti itu. Oke, jadi dia untuk penulisannya nolnya tetap dibagi 3, tapi saat dibaca nolnya dibagi 4 gitu ya. Seperti itu caranya untuk menyebut angka dalam bahasa Korea yang menggunakan angka sino. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk shipman nggak boleh disebut baekchon ya, karena tadi seperti yang sudah saya bilang, di mana nolnya dicoret dulu. Dari belakang kita, maksudnya dipecah gitu ya, jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Depannya kan 10, tadi 10 apa bahasa Koreanya? Ship gitu. Lalu yang puluhan ribu yang nolnya 4, man, jadi shipman, seperti itu. Oke, jadi dalam bahasa Korea, angka, penulisan angka gitu ya, dia nolnya tetap dibagi 3, tapi saat dibaca nolnya dibagi 4. Nah, ini memang butuh latihan karena bingung gitu ya, karena bingung. Jadi, kalau nanti kalian punya banyak waktu, teman-teman punya banyak waktu, iseng-iseng gitu ya, misalkan lagi belanja atau lagi ke Indomaret gitu, lihat label harganya, coba lafalkan dalam bahasa Korea. Karena itu salah satu cara gitu ya untuk bisa memperlancar. Jadi langsung cepat gitu ya ngelihat angka dalam tulisan gitu ya, angka lalu keluar dalam bahasa Koreanya seperti apa itu butuh latihan gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, dia ngebingungin. Ditulisnya nolnya dibagi 3, tapi saat dibaca dia dibaginya per 4. Seperti itu. Baik. Kalau untuk 100 juta bagaimana? Untuk 100 juta dia langsung pakai satuannya ok ya, ok.
100 juta. Oke. 100 juta dia langsung satuannya ok. Nanti dari sini bertambah irok, shipok gitu ya. Backok seperti itu, sama seperti tadi. Nolnya dibagi 4. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut. Kita lihat contohnya. Jadi tadi untuk angka sino dipakai untuk apa saja? Tahun, bulan, hari, tanggal, nomor telepon, lantai, nomor rumah gitu ya. Jadi kita lihat di sini contoh kalimatnya. 오늘은 2월 15일입니다. hari ini tanggal 15 Februari. 오늘은 2월 15일입니다. Atau kita lihat di sini 제 전화번호는 nomor telepon saya. 제 전화번호는 gimana ini bacanya? 139에 287에 3195번입니다. Gitu. Jadi bon di sini artinya nomor. Bon di sini artinya nomor gitu ya. Jadi sebut dulu nomor teleponnya lalu ditambah bon di belakangnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada strip ya. Ada strip garisnya ini. Garisnya ini kalau ditulis menggunakan Hangul ditulisnya seperti ini. Ui. Kalau ditulis menggunakan Hangul, stripnya ini ditulis menggunakan Hangul seperti ini. Jadinya ui. Tapi saat dibaca, dilafalkan, dibacanya e. Jadi bagaimana sekali lagi? 제 전화번호는 139에 287에 3195번입니다. Jangan lupa bon karena di sini nomor telepon ya, nomor gitu. Bon입니다. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman banyak waktu luang gitu ya, coba nomor teleponnya dibahasakan ke bahasa Korea gitu sambil latihan. Siapa tahu nanti ada orang Korea yang nanya nomor teleponnya berapa gitu ya, jadi langsung keluar. Oke, jadi stripnya gimana dibacanya? E, tapi saat ditulis menggunakan Hangul, ui. Nah, ini jangan sampai ketukar. Baik. Kira-kira seperti itu contohnya. Sekarang kita masuk ke partikel wa dan gua. Oke, partikel wa dan gua ini untuk bilang dan. Ya, untuk bilang dan. Bisa pakai wa dan gua. Baik, kita lihat di sini. Kalau dia diakhiri dengan vokal, kata bendanya diakhiri dengan vokal, pakai wa. Tapi kalau kata bendanya diakhiri dengan konsonan, pakai gua. Oke, sekali lagi, kalau dia berakhiran vokal, kata bendanya berakhiran vokal, pakai wa. Kalau dia berakhiran dengan konsonan, pakai gua. Oke, kita lihat di sini contohnya. 교실에 책상과 의자가 있습니다. Oke. Lalu kita lihat contoh yang di bawahnya. 여기에 시계와 가방이 있습니다. Nah, untuk partikel e dan iga kita sudah belajar kan ya di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita fokusnya ke wa dan guanya dulu gitu ya. Kita lihat di sini ceksang, dia ada konsonannya, jadi pakai gua. Shige dia tidak ada konsonan, dia berakhiran vokal. Ya, jadi kan di sini vokalnya apa? Y ya. Dia menggunakan wa. Seperti itu. Jadi wa kalau berakhiran vokal, gua kalau berakhiran konsonan. Nah, ini untuk bilang dan ya dalam bahasa Indonesia. Dan wa, gua. Seperti itu. 교실에 책상과 의자가 있습니다. 여기에 시계와 가방이 있습니다. Seperti itu. Nah, untuk partikel yang terakhir nih, kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Kalau kita mau bilang di dalam bahasa Korea kan pakai e ya. Di. 학교에 seperti ini kan. 교실에, 여기에.
di kelas, di sini. Nah, selain untuk bilang di, partikel E ini juga bisa digunakan untuk bilang, kalau kita mau bilang apa? Pada. Pada, gitu ya. Jadi kita lihat di sini, contohnya, 토요일에, pada hari Sabtu. 토요일에, pada hari Sabtu, 영화를 봅니다. Atau kita lihat di sini 12월 11일에, pada tanggal 10 Desember. 12월 11일에 생일 파티를 합니다. Saya mengadakan pesta ulang tahun. Seperti itu. Nah, yang perlu dijadikan catatan di sini, partikel E tidak boleh, gitu ya, tidak boleh digunakan, gitu ya, di belakang 언제, 그저께, 어제, 오늘, 내일, 모레. Jadi partikel E gitu ya, pada gitu ya, tidak boleh digunakan di belakang 언제, 그저께, 어제, 오늘, 내일, 모레. Jadi kalau misalkan kalimat yang ini kita ubah ya, bukan 토요일 tapi hari ini, bukan 오늘에, bukan 오늘에 ya, ini salah, bukan 오늘에. Tapi bagaimana? Langsung 오늘. 오늘 영화를 봅니다. Seperti itu. 오늘 영화를 봅니다. Karena dia 오늘 ya, tidak boleh pakai E di belakangnya. Jadi 오늘 영화를 봅니다. Atau 그저께 영화를 봤습니다. Tapi kita belum belajar ya nanti untuk past tense. Kita coba lihat yang ini dulu. 오늘 gitu ya. 오늘 영화를 봅니다. Seperti itu. Atau kalau kita mau tanya gitu ya, kita mau tanya kapan nonton film, bukan 언제, tapi langsung 언제. 언제 영화를 봅니까? Seperti itu. Oke, jadi untuk 언제, 그저께, 어제, 오늘, 내일, 모레 tidak boleh pakai E di belakangnya. Seperti itu. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sambil latihan, sambil lebih memahami lebih lanjut. Oke, kita lihat di sini latihannya. Oke, untuk membaca tanggalan ya, untuk membaca tanggalan. Nah, dalam bahasa Korea, penanggalan susunannya gimana? Ada yang tahu? Dari tahun dulu ya. 년, 월, 일, 요일. Susunannya. Jadi, tahun, bulan, lalu tanggal, dan hari. Ini susunan gitu ya. Saat kita harus membaca penanggalan dalam bahasa Korea. Tahun, bulan, tanggal, hari. Jadi, kita anggap saja tahunnya 2021 gitu ya. 2021 semua gitu ya. Jadi kita untuk latihan yang sekarang kita tidak usah sebut tahunnya. Oke, kita langsung baca dari bulannya. Seperti contohnya di sini. Kita lihat bulan Agustus ya. Bulan Agustus, tanggal 23 hari Sabtu. Oke, dibacanya gimana? 8월 gitu ya. 8월 23일, 23 kan ya. 20, 20 tambah 3. 3, jadi 23일 gitu ya. Il jangan lupa karena kan apa? Tanggal ya. Tanggal lalu harinya. 토요일. Oke, jadi kalender ini dibacanya 8월 23일 토요일입니다. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yang nomor 1. Dibacanya gimana? Dibacanya 10월 1일 수요일입니다. Gitu. Bagaimana dengan yang ini? Yang nomor 3. Dibacanya
유, 월. 11, tanggal 11 jadi 11일 목요일입니다. Oke. Lalu bagaimana dengan yang ini? Yang ini, yang nomor 2. Dibacanya bulan 5. Dibacanya betul. 5월 16일 금요일입니다. Nah, terakhir yang ini dibacanya bulan Desember, bulan 12. 12월 tanggal 20. 20일 12월 20일 일요일입니다. Seperti itu. Oke. Berarti kalau hari ini dalam bahasa Korea dibacanya bagaimana hari ini? Hari ini kan bulan 9, tanggal 21, hari Selasa ya. Oke, dibacanya gimana? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba baca? Yang untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini? Ya, begitu ya. Jadi, 9월. Oke. 21 kan 21 ya. 21일 화요일입니다. Gitu. Nah, jadi jangan ketinggalan ya. Di sini kenapa il-nya double? Kenapa il-nya ada 2? Karena 21 bahasa Koreanya apa? 20일 kan ya. 20일. Lalu il yang di sini dia untuk penanda tanggal gitu ya. Jadi 21일 dibacanya. 21일. Kalau yang tadi yang bulan yang ini bulan Juni tanggal 11 dibacanya 11일 ya. Kenapa? 11 apa bahasa Koreanya? 11일. 11일. Il-nya di sini penanda tanggal gitu ya. Jadi jangan sampai kurang 1 gitu ya. Jangan sampai kurang 1. Kenapa? Kalau il-nya kurang 1 berubah langsung ya artinya. Kalau di sini cuma isibil berarti apa? Isibil. Tanggal 20 kan ya, tanggal 20. 20 bahasa Koreanya kan isip. Il-nya tanggal. Jadi kalau hanya menulisnya seperti ini nih, isibil berubah langsung jadi tanggal 20. Tapi kalau isibiril tanggal 21. Karena 21 bahasa Koreanya kan isibil. Il-nya di sini penanda tanggal. Seperti itu ya. Jadi untuk yang mirip-mirip seperti ini harus hati-hati saat menyebut. Baik. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita lihat di sini ada latihannya. Oke, untuk latihan ini, saya kasih tanda ya, teman-teman coba kerjakan sendiri nanti, gitu ya, iseng-iseng kerjakan sendiri. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau penasaran, gitu ya, jawaban saya benar atau enggak, gitu, boleh ditanyakan hari Kamis di pertemuan selanjutnya. Jadi, bukan PR ya, tapi latihan mandiri. Oke, nomor 2, gitu ya, nanti teman-teman coba kerjakan iseng-iseng sendiri. Baik, sekarang kita lanjut ke percakapannya. Kita lihat di sini ada contohnya. Oke. 오늘 몇 월? 몇 월? Masih ingat kan ya waktu kita belajar Hangul kalau ciut di akhir dia dilafalkan D ya, dilafalkannya D. Jadi 몇 월 dilafalkannya bagaimana? Bukan 몇철 ya, bukan 몇철 tapi jadi 몇 월. Kenapa?
Waktu kita belajar Hangul, masih ingat ya? Ciut, dia kalau di akhir berubah menjadi diget saat dilafalkan. Jadi bukan myeotwol, tapi myeotwol. Myeotwol. Oke, jangan lupa myeotwol. Baik, jadi kita lihat di sini 오늘이 몇 월 며칠입니까? 며칠입니까? Oke, di sini ada catatannya. Oke, untuk menanyakan tanggal berapa dia bukan myeotil ya, bukan myeotil tapi langsung myeochil. Myeochil. Nah, di sini myeot fungsinya adalah untuk bertanya berapa gitu ya, berapa. Berapa. Jadi bulan berapa? Myeot. Bulan berapa? Myeot. Wol. Oke, tanggal berapa? Myeot. Nyon. Tapi untuk tanggal berapa? Dia bukan myeot il ya. Ini salah, bukan myeot. Bukan myeot il, tapi dia langsung menjadi myeochil. Seperti itu. Oke, jadi kita lihat lagi di sini. 오늘이 몇 월 며칠입니까? Hari ini bulan berapa? Tanggal berapa? Oke, jawabannya 10월 2일입니다. Jadi kan yang ditanya bulan dan tanggal gitu ya, jawabnya juga harus menyebut bulan dan tanggal. Jadi 10월 2일입니다. Oke, 무슨 요일입니까? 무슨 요일? Hari apa? Tadi kan 요일 hari ya. Jadi 무슨 di sini apa? Hari apa? 무슨 요일입니까? 금요일입니다. Hari Jumat. Seperti itu. Hari Jumat. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan. Lihat yang ini nih. Tanggal 13 ya. Tanggal 13. Tanggal 13. Oke, tanggal 13. Kita coba ganti percakapannya menggunakan ini nih. Tanggal 13. Tanggal 13. Ini ada hari ujian ya. Ada ujian bahasa Korea. Shihom ujian Hanggugo bahasa Korea. Oke, tanggal 13. Berarti kalau pertanyaannya seperti ini. 오늘이 몇 월 며칠입니까? Kita coba pakai jawabannya yang ini. 오늘이 몇 월 며칠입니까? 오늘이 10월 tanggal 13 13일입니다. 10월 13일입니다. 10월 13일입니다. 무슨 요일입니까? 10월 13일 무슨 요일? Kita lihat di sini 화. Berarti apa? Hari Selasa ya. 화요일입니다. 화요일입니다. Seperti itu. Oke, jadi perlu diperhatikan di sini saat bertanya dan saat menjawab gitu ya. Saat bertanya dan saat menjawab perhatikan baik-baik gitu ya. Apa yang ditanyakan? 몇 월 berarti bulan berapa? 며칠 tanggal berapa? 무슨 요일 hari apa? Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, ini memang butuh waktu latihan yang cukup lama ya untuk menghafal angka gitu. Jadi nggak usah buru-buru gitu ya. Kalau misalkan kalian sempat gitu ya, teman-teman sempat bikin apa ya? Bikin catatan kecil gitu ya. Tanggal, hari gitu ya. Khususnya angka gitu ya. Karena dalam bahasa Korea tadi kan bulan dia menggunakan angka ya. Bulan menggunakan angka gitu. Jadi angka sino memang harus hafal gitu ya, hafal di luar kepala karena memang banyak sekali dipakainya dalam percakapan sehari-hari gitu. Oke. Jadi seperti itu kira-kira untuk menanyakan dan menjawab tanggal berapa, bulan berapa, hari apa. Baik, kita coba lanjut ke
percakapan yang ini, gitu ya, kita lihat di sini pertanyaannya onje, gitu ya. Onje dipakai untuk menanyakan apa? Kapan ya? Onje, kapan? Onje 친구를 만납니까? Kapan bertemu teman? Kapan bertemu teman? 언제 친구를 만납니까? Nah, kalau seperti ini pertanyaannya, ada 3 versi untuk menjawab. Ada 3 versi untuk menjawab. Yang pertama, kita mengacu dulu ke contohnya ya. Yang pertama, kita lihat di sini kan ada bulan, tanggal, dan hari ya. Ada bulan, tanggal, dan hari. Cara menjawab 언제 친구를 만납니까? Kapan bertemu teman? Cara yang pertama, dengan tanggalnya. Contohnya, 3월 30일에 친구를 만납니다. 언제 친구를 만납니까? 3월 30일에 친구를 만납니다. Dengan bulan dan tanggal. Ini cara menjawab yang pertama. Lalu cara menjawab yang kedua bagaimana? 언제 친구를 만납니까? Dengan harinya. 언제 친구를 만납니까? 목요일에 친구를 만납니다. 목요일에 친구를 만납니다. Jadi yang pertama tadi dengan tanggal dan bulan gitu ya. Yang kedua dengan harinya. Lalu yang ketiga yang paling lengkap, yang paling efektif gitu ya, paling jelas, paling untuk lawan bicara yang dengar gitu juga langsung paling jelas gitu ya untuk meminimalisir kesalahan. Bagaimana? Dengan menyebut bulan, tanggal, dan harinya. Jadi bagaimana? 언제 친구를 만납니까? 3월 30일 3월 30일 목요일에 친구를 만납니다. Seperti itu. Oke, jadi ada 3 cara. Yang pertama bulan dan tanggal, yang kedua dengan harinya saja, yang ketiga lengkap gitu ya, bulan, tanggal, dan hari. 3월 30일 목요일에 친구를 만납니다. Seperti itu. Oke, jadi yang di bawah ini juga sama ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat gambarnya ngapain nih? Nonton film ya? Nonton film. Jadi kalau saya mau tanya, kapan nonton film gitu ya? 언제 영화를 봅니까? Misalkan pertanyaan seperti ini. Kapan nonton film? 언제 영화를 봅니까? Cara menjawabnya ada 3 ya. Yang pertama bagaimana? Yang pertama dengan bulan dan tanggal. Jadi bagaimana? 3월 14일에 3월 14일에 영화를 봅니다. Ini jawaban yang pertama. Lalu jawaban yang kedua bagaimana? Yang kedua dengan harinya ya. Itu apa? 3월 14일 berarti hari Jumat. Bagaimana? 금요일에 영화를 봅니다. Lalu yang ketiga, cara menjawab yang ketiga yang paling lengkap. Bagaimana? Hari, bulan, tanggal semuanya disebut ya. Jadi bagaimana? 3월 14일 금요일에 영화를 봅니다. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira kalau kita mau menjawab gitu ya, lihat dulu pertanyaannya, lalu sesuaikan jawabannya boleh dengan bulan dan tanggal saja gitu ya, atau harinya saja, atau kalau mau lengkap tanggal, bulan gitu ya, dan harinya. Baik, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sama ya, ini nanti teman-teman bisa latihan gitu ya untuk membuat percakapan yang lebih
apa ya, lebih banyak variasinya gitu ya. Tapi sebenarnya intinya sama saja di sini apa? Menyebut bulan dan tanggal gitu ya. Lalu menyebut harinya, lalu menyebut kegiatannya. Seperti itu ya. Kita lihat di sini jadi ada teman datang ke Indonesia terus kita tanya, "언제 도착합니까?" Kapan sampai gitu ya. Kapan sampai? 3월 2일에 도착합니다. 일이 무슨 요일입니까? tanggal 2 무슨 요일? hari apa? 목요일입니다. hari Kamis. Hari Kamis. lalu 금요일에 gitu ya, 무엇을 합니까? 금요일에 무엇을 합니까? hari Jumat. 금요일에 무엇을 합니까? melakukan apa? gitu ya. Indonesia 대학교에서 친구를 만납니다. Seperti itu. Jadi ini nanti untuk latihan lebih komprehensif ya, latihan lebih banyak variasinya, teman-teman bisa menjadikan ini sebagai referensi. Oke. Nah, yang sekarang kita mau bahas adalah ini. Kalau teman-teman nanti ada yang berencana mau ikut ujian topik gitu ya, mau ikut ujian topik di bagian membaca, teman-teman akan bertemu dengan tipe soal yang seperti ini nih. Contohnya, tipe soal yang seperti ini. Kita lihat di sini ada kartu nama. Ada kartu nama. Kita lihat di sini 한국대학교 한국어교육원. Ini nama institusinya, 한국대학교 한국어교육원. Lalu ada 강사, Kim Min-ho. 강사 di sini artinya pengajar ya, 강사, pengajar, jabatannya. Lalu Kim Min-ho, namanya. Lalu di sini ada alamat ya, ada alamat. Nah, kita lihat di sini di bawahnya ada pertanyaan. Yang pertama, 이 사람은 학생입니다. 이 사람은 학생입니다. Dari kartu nama ini, kita coba cari informasinya ya. 이 사람은 학생입니다. Orang ini pelajar. Orang ini pelajar. Benar atau salah? Benar atau salah? Orang ini pengajar. Orang ini pelajar. 학생. Salah ya? Salah. Kenapa? Dia bukan 학생, tapi 강사. Jabatannya dia di sini 강사, bukan 학생. Lalu 이름이, 이름, nama, 이름이 김민호입니다. Benar atau salah? 이름이 김민호입니다. Benar ya? Benar. Di sini namanya Kim Min-ho. Oke. Lalu pertanyaan ketiga, 전화번호는 전화번호 764에 7825입니다. benar atau salah yang ini? 전화번호는 764에 7825입니다. Jawabannya benar ya? Benar, karena di sini kita lihat 전화번호, nomor telepon. Nomor telepon 764, 7, 6, 4, 7, 8, 2, 5. Jadi benar. Oke. Seperti itu. Nah, kita coba lihat pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada 시험 안내, pengumuman ujian. Pengumuman ujian, 시험 안내 3월 19일, 목, 읽기, 쓰기. 3월 20일, 금, 듣기, 말하기. Oke. 자, di sini 읽기 artinya 읽기. Ada yang tahu 읽기? 읽기 artinya membaca. Membaca. Lalu 쓰기. Menulis. 듣기. Mendengar. 말하기. Berbicara. Berbicara. Oke.
Oke, jadi di sini ujiannya gitu ya. Kapan ujian baca, kapan ujian menulis, kapan ujian mendengar, kapan ujian berbicara. Oke, kita lihat nomor 1. 목요일과 금요일에 시험을 봅니다. benar salah? 목요일과 금요일에 시험을 봅니다. Jawabannya benar ya? Benar. Kita lihat di sini 금. Oke, jadi 목요일, 금요일 시험을 봅니다. 시험이 있습니다. Oke, benar. Lalu kita lihat nomor 2 pertanyaannya. 3월 19일에 말하기 시험을 봅니다. 3월 19일에 말하기 시험을 봅니다. Betul ya? Salah. Salah. Jawabannya salah. 말하기 시험 kapan? Yang benar 말하기 시험 bukan 19일 tapi 20일. 20일. Oke, lalu yang ketiga. 3월 20일에 듣기 시험을 봅니다. Benar salah? Jawabannya? Benar ya. Di sini 듣기. 듣기 tanggal 20. 20일. Jadi jawabannya benar. Seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu tipe soal yang sering muncul di ujian topik ya. Jadi mencari jawaban yang benar atau salah dari informasi teksnya yang seperti ini. Teks singkat seperti itu. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Jadi mencari informasi dari teks. Oke, kita bahas saja teksnya. Nanti teman-teman tolong kerjakan latihannya sendiri ya. Kita bahas dulu teksnya. Kita lihat di sini Andi. 저는 날마다 한국어를 배웁니다. 한국어 읽기와 말하기를 좋아합니다. 주말에 수업이 없습니다. 주말에 수영을 합니다. Oke, di sini ada kata 날마다. 날마다. 날마다 artinya sama dengan 매일. Dalam bahasa Indonesia setiap hari. Oke. 날마다 매일 setiap hari. Jadi 저는 날마다 한국어를 배웁니다. Saya belajar bahasa Korea setiap hari. Oke. Lalu di sini 한국어 읽기와 말하기를 좋아합니다. Oke. Jadi dia si Andi suka, 좋아합니다. Suka apa? Membaca dan berbicara. 주말에 수업이 없습니다. 주말에. Jumal apa tadi jumal? Akhir pekan ya. Jadi di akhir pekan, pada akhir pekan, 수업이 없습니다. Tidak ada kelas. 주말에 수영을 합니다. 주말에. Pada akhir pekan, di akhir pekan, dia 수영, berenang. Berenang. Oke. Lalu kita lihat yang Sinta. 저는 식당에서 아르바이트를 합니다. 화요일과 목요일에 일을 합니다. 11월 8일은 유진 씨 생일입니다. 우리는 유진 씨 집에서 생일 파티를 합니다. Oke, jadi maksud teks ini apa? 저는 식당에서 아르바이트를 합니다. 아르바이트. 아르바이트, orang Korea biasanya suka bilang alba gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar alba. Alba, ini artinya singkatan dari itu yang artinya kerja paruh waktu. Oke. Lalu di sini ada kata 생일 파티. 생일 파티. Ini serapan dari bahasa Inggris ya, 생일 파티. 생일 파티 sama dengan
Jadi 생일 gitu ya, ulang tahun. Ulang tahun. Party dari kata party. Jadi pesta ulang tahun. Oke. Lalu kita lihat di sini yang ketiga, teksnya Wawan. 저는 인도네시아어 선생님입니다. 인도네시아어 선생님입니다. 월요일, 수요일, 금요일에 인도네시아어를 가르칩니다. 이번 토요일에 서울을 구경합니다. Oke, di sini ada kata Indonesia O ya, Indonesia O. O gitu ya. Salah satu arti dari O di sini adalah bahasa. Jadi Indonesia O artinya bahasa Indonesia. 한국어 bahasa Korea. Oke, lalu di sini 가르칩니다. 가르칩니다. mengajar. Mengajar, 가르칩니다. Lalu di sini ada 구경합니다. 구경합니다. 서울을 구경합니다. Lihat-lihat Seoul. Maksudnya apa? Jalan-jalan di Seoul. 서울을 구경합니다. Oke, jadi itu kira-kira kosakata yang baru yang ada di teks ini. Nanti teman-teman bisa coba kerjakan latihan yang ada di bawahnya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti jawab pertanyaan yang ada di bawah ini, lalu isi tabelnya. Oke. Nah, terakhir kita coba bahas, gitu ya. Yang ini, bagian yang ini. Jadi kita coba membuat terjemahan sederhana ke bahasa Korea. Yang nomor 1, kita lihat. Kapan ulang tahun Anda? Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Korea bagaimana? Ada yang tahu? Kapan ulang tahun Anda? Kapan ulang tahun Anda? Oke. Dari sini bagaimana urutannya? Kapan ulang tahun Anda? Kalau diterjemahkan ke bahasa Korea menjadi ulang tahunnya dulu ya. 생일. 생일. kapan? 언제입니까? 생일이 언제입니까? Kapan ulang tahun Anda? Jadi Andanya di sini boleh dihilangkan ya. Kenapa? Karena saya langsung bertanya ke si A gitu ya, di depannya A langsung gitu ya. Jadi kata Andanya boleh dihilangkan. Langsung aja tanya, 생일이 언제입니까? Oke, karena di sini ulang tahunnya sebagai subjek ya, sebagai subjek. Jadi pakai partikelnya I. 생일이 언제입니까? Lalu yang kedua, besok hari Kamis. Besok hari Kamis. Bagaimana nih kalau diterjemahkan ke bahasa Korea? Besok hari Kamis. Besok. Besok apa bahasa Koreanya? Besok. 내일. Betul ya? 내일 hari Kamis. Langsung saja. 목요일입니다. Betul. Jadi 내일 목요일입니다. Besok hari Kamis. Yang nomor 3 bagaimana? Bertemu teman tanggal 23. Bertemu teman tanggal 23. Tanggalnya dulu ya yang disebut. Jadi bagaimana? 23 일에 tanggal 23 gitu ya. Tanggal 23 23일. Lalu di situ ada pada. Bertemu teman. 친구를 만납니다. 23일에 친구를 만납니다. Bertemu teman pada tanggal 23. Lalu yang terakhir, hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Bagaimana tadi? Kalau mau bertanya hari ini hari apa? Hari ini, bahasa Koreanya hari ini, 오늘. Hari apa? Menanyakan hari apa? 오늘. Hari apa? Hari ini hari apa? 오늘 무슨 요일입니까? Oke, seperti itu ya. Jadi 오늘, hari ini. Hari apa? 무슨 요일입니까? Seperti itu. Oke, jadi sampai materi hari ini gitu ya, teman-teman sudah bisa membuat gitu ya terjemahan sederhana
dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea ya, karena kita kan udah belajar cukup banyak. Apa saja yang sudah kita pelajari sampai hari ini? Partikel ya, kita sudah belajar partikel yang cukup lengkap untuk bahasa Korea dasar. Enen, iga, ere, dan eso. Lalu hari ini kita belajar dan, wa, gua. Seperti itu ya. Lalu kita juga sudah belajar kosakata-kosakata yang dipakai untuk bertanya. Ada apa saja? Onje. Lalu myot. Lalu ada apa lagi? Musen. Lalu odi. Seperti itu ya. Kita sudah belajar cukup banyak. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan gitu ya, apa yang kita pelajari hari ini dan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya untuk membuat kalimat sederhana dalam bahasa Korea dan membuat terjemahan sederhana ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham? Sudah paham atau masih bingung? Kalau misalkan teman-teman sudah paham, di bawah sini ada bagian yang rumpang ya yang harus diisi dengan informasi yang ada di tabel gitu ya. Nanti coba kerjakan gitu ya. Isi bagian yang rumpang nih, bagian yang bolong ini dengan informasi yang ada di gambar ini. Seperti di memonya, seperti itu. Baik. Atau teman-teman juga bisa buat rencana ulang tahun seperti contohnya gitu ya dalam bahasa Korea di sini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, memang butuh latihan ya, memang butuh latihan karena untuk angka gitu ya, nggak bisa sehari jadi gitu. Kalau saya bilangnya nggak bisa sehari jadi karena saya pun sekarang kalau misalkan harus menyebut angka gitu ya, menyebut angka itu mikir dulu, apalagi kalau digitnya udah banyak gitu. Jadi memang penggunaan angka Shino dalam bahasa Korea khususnya ya, angka Shino itu banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, tapi dia butuh latihan yang banyak. Banyak sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sampai hari ini masih bingung, aduh belum hafal gitu ya, nggak apa-apa gitu karena memang butuh waktu banyak gitu. Nah, untuk kosakata gitu ya, kalau teman-teman mau pakai kamus, saya sarankan jangan pakai kamus online yang sembarangan gitu. Maksudnya banyak terjemahan yang salah di kamus online yang banyak dijadikan referensi, digunakan sama orang-orang Indonesia yang belajar bahasa Korea, saya sarankan teman-teman langsung pakai kamus yang dari Naver. Jadi kalau kalian masuk ke Naver gitu ya, nanti kan ada kamus gitu, kalian bisa pilih Korea-Korea atau Korea Indonesia gitu. Nah, saran saya sih pakai Korea-Koreanya dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan butuh penjelasan, ini dalam bahasa Indonesia padanannya apa sih yang sesuai gitu, baru cross check ke kamus yang dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau mau berpikir gitu ya, maksudnya gini, berbicara seperti orang Koreanya langsung, teman-teman harus membiasakan membuat kalimatnya langsung dalam bahasa Korea. Jadi kalau buatnya dalam bahasa Indonesia dulu terus diterjemahin, ya benar sih gitu, tapi konteksnya kaku atau terlalu Indonesia bahasanya. Gitu. Karena kalian buat dalam bahasa Indonesia dulu lalu diterjemahin ke bahasa Korea. Nah, kalau mau dari awal langsung membuat draft-nya, membuat kalimatnya langsung dalam bahasa Koreanya gitu. Jadi kayak tadi kan penggunaan kita mau tanya apa namanya, tanggal misalkan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tanggal, bulan, tahun yang susunannya. Tapi kalau dalam bahasa Korea gimana? Tahun, bulan, tanggal, hari. Nah, kadang gitu ya, kalau kita miss gitu ya ibaratnya, kita pakai penyebutannya dalam bahasa Indonesia tapi mengucapkannya dalam bahasa Korea. Contohnya gimana? Misalkan hari ini saya bilangnya 화요일 31일 9월 2021년. Kalau kayak gini kan salah ya. Salah gitu ya. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Korea kan tahun, bulan, tanggal, hari seperti itu. Jadi memang butuh latihan banyak. Lalu penggunaan Google Translate bagaimana? Sepanjang pengetahuan saya gitu ya,
Google Translate memang sudah jauh lebih pintar gitu ya dibandingkan dulu gitu, yang sekarang memang dia sudah bisa menerjemahkan dengan apa ya, dengan baik, tapi tetap saja terjemahannya sering salah dan juga kaku. Dan juga pemilihan kosakatanya kurang sesuai gitu. Jadi saran dari saya jangan pakai Google Translate gitu ya, teman-teman buat kalimatnya sendiri gitu. Terus cari referensinya dari kamus yang Korea. Kenapa? Kalau pakai kamus yang Korea di bawahnya bisa lihat contoh kalimatnya. Bisa lihat contoh kalimatnya dan teman-teman bisa langsung belajar dari situ. Oke, hari ini kita lewat dari jam kelas yang seharusnya ya. Saya mohon maaf gitu ya, karena jadi kebanyakan ngasih saran gitu, tapi semoga saran dari saya bisa membantu, teman-teman saat belajar bahasa Korea ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut gitu, kita ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih, selamat malam.